Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya kalau seseorang mendapat tugas atau pekerjaan baru, pasti dia akan merasakan gejolak dalam hatinya. Dia akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah saya mampu? Apakah saya bisa mengemban tugas baru ini? Apakah nanti saya berhasil setelah mendapat tugas baru ini? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk dari gejolak hatinya itu. Kita ambil satu contoh. Seseorang ditunjuk sebagai ketua lingkungan. Reaksi dia pertama kali adalah menolak karena dia merasa tidak sanggup mengemban tugas itu. Dia ragu-ragu dengan kemampuannya. Dia merasa akan kesulitan membagi waktunya untuk pekerjaannya dengan tugasnya sebagai ketua lingkungan. Saya yakin dan percaya bahwa ketua-ketua lingkungan yang ada di sini pasti mengalami itu. Betul kan? Paling tidak itu yang saya alami di Lamongan. Dua lingkungan itu ketika ditunjuk pasti gejolak. Harus diyakinkan dulu baru mau gitu loh. Akhirnya setelah kita rayu-rayu dan yakinkan, mereka mau lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, ketika seseorang merasakan gejolak dalam hatinya saat dia ditunjuk untuk mengemban tugas pekerjaan atau jabatan baru, itu adalah sesuatu yang lumrah dan sangat normal. Itu adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Sebab ketika kita mempertanyakan kemampuan diri kita, itu berarti kita mengetahui kelemahan diri kita masing-masing. Kita sadar akan siapa kita yang sebenarnya. Lain halnya dengan orang yang terlalu pede. Tanpa ditunjuk jadi ketua lingkungan saja, pasti dia sudah menawarkan diri untuk jabatan itu. Bahkan dia enggak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk maju, merasa diri terlalu hebat atau paling hebat gitu loh. Yang paling parahnya lagi, orang-orang semacam ini akan merasa bahwa lingkungannya tidak akan jalan kalau dia bukan ketua lingkungan. Itu namanya dalam bahasa sehari-hari, itu namanya monopoli kekuasaan atau arogansi dalam pelayanan gitu. Bapak, Ibu, saudari, Bunda Maria juga ternyata pernah mengalami gejolak dalam hatinya saat pertama kali dia ditunjuk oleh Allah sebagai perempuan yang akan mengandung dan melahirkan Mesias. Tanpa saya banyak menceritakan itu, kita semuanya di sini sudah tahu kisah itu, bahwa ketika malaikat Gabriel memberi kabar kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus, reaksi pertama dari Bunda Maria adalah takut, bingung, dan tidak percaya diri atau merasa diri tidak sanggup mengemban tugas itu. Dia merasa rendah di hadapan Allah. Akan tetapi setelah malaikat Gabriel merayu dia atau meyakinkan dia, akhirnya Bunda Maria menerima tugas itu. Akhirnya dia menerima tugas itu, akan tetapi tetap dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menyertai dia dalam tugas yang berat itu. Itu dia buktikan dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kesungguhan Bunda Maria ini juga ternyata, atau kesungguhan Bunda Maria untuk menerima tugas dari Allah itu, dia nyatakan dalam kidung yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Itu adalah nyanyian atau ungkapan kesederhanaan dari Bunda Maria. Satu kalimat yang menarik dari kidung Maria ini adalah ketika Bunda Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, orang yang paling hebat di lingkungan Anda, bukan? Jadi Anda terpilih menjadi ketua dan pengurus lingkungan bukan karena Anda lebih hebat atau lebih pintar dari mereka, tetapi karena kemauan Anda untuk melayani. Itu yang patut Anda banggakan
dalam diri Anda. Sebab kita tidak membutuhkan orang-orang pintar atau orang-orang hebat dalam pelayanan, tetapi orang yang mau belajar untuk melayani. Di lingkungan Anda pasti banyak orang yang sok pintar, sok hebat, tapi kita tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita membutuhkan orang-orang yang mau belajar, mau melayani, bukan karena kepintarannya ataupun bukan karena kehebatannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai refleksi akhir yang patut kita renungkan pada malam hari ini adalah, kalau kita berbicara tentang paroki kita ini, kita jangan hanya langsung berpikir bahwa paroki itu adalah sebuah gedung gereja yang megah seperti di Gresik ini. Bukan. Paroki itu adalah kita-kita ini. Paroki itu adalah kita semua yang selalu berkumpul setiap saat di tempat ini. Jadi, kalau kita mensyukuri hari ulang tahun paroki kita, itu berarti kita mensyukuri keberadaan kita di tempat ini atau di gereja ini. Mensyukurinya tentu dengan cara memberikan apa yang bisa kita berikan demi kemajuan gereja kita. Bakat atau talenta yang kita miliki kita sumbangkan untuk paroki ini. Kalau Anda tidak mempunyai bakat, ya monggo berikan sumbangan dengan cara lain. Kalaupun tidak ada atau Anda tidak mempunyai bakat yang bisa Anda berikan kepada gereja ini, ya jangan suka kritik, jangan suka omong doang atau omong banyak gitu. Berikanlah sumbangan yang bisa membangun gitu. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, saudari, marilah kita mensyukuri usia paroki kita ini yang ke-25 ini, lagi-lagi dengan cara memberikan apa yang bisa kita sumbangkan untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini. Kita tiru spirit Bunda Maria yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Dan secara khusus bagi Anda, para ketua lingkungan, ketua wilayah, dan juga para pengurusnya yang akan dilantik malam ini, saya mau berpesan kepada Anda bahwa jangan jadikan jabatan ini sebagai beban bagi Anda. Jangan pula jadikan ini sebagai ajang untuk pencitraan diri. Jangan. Tetapi jadikanlah pelayanan ini sebagai sarana bagi Anda untuk melayani Allah lewat umatnya yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Amin.